بجماعته فإن وجماعة ثم قعد يذكر الله setelah sholat dia duduk berzikir mengingat Allah hatta tadlu asy-syams sampai terbit matahari kemudian sholat raka'ataini kemudian sholat sunat 2 rakaat sa'alat lahu ka'ajri hajjati wa umrah maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah tamah sempurna. Mudah-mudahan kita istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Amin. Ya Rabbal. Tausiah kita subuh ini insyaallah 15 menit begitu sampai ke saya karena kami akan melanjutkan ke Tanjung Balai Karimun. Saya kemana-mana berjalan biasa yang menemani sahabat dakwah 2 orang. Satu yang mengatur masalah jadwal, karena kalau saya langsung jadwal banyak yang minta-minta, susah yang minta. Yang kedua yang mengatur masalah rekaman IT 2, mana-mana pergi membawa 2. Tapi perempuan dalam Islam yang mengawal perempuan itu ada 6 walinya. Pertama ayah, yang kedua datuk, yang ketiga abang, yang keempat adik, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah. 6 orang yang mengawal perempuan dalam kehidupannya. Ada 6 laki-laki yang hebat-hebat, yang kuat-kuat, yang gagah perkasa. Yang pertama ayah, yang kedua datuk, yang ketiga abang, yang kelima adik, yang keenam abang ayah, yang keenam adik ayah. 6 laki-laki ini disebut dengan wali. Kalau tidak ada satu, tidak boleh langsung berpindah kepada yang lain. Kalau ada perempuan yang tunggal semata wayang, mati semua walinya. Tak ada ayahnya, tak ada datuknya, tak ada abangnya, tak ada adiknya, tak ada abang ayahnya, tak ada adik ayahnya. Tidak berpindah ke saudara perempuan. Saudara maaf. Kemana langsung perwaliannya? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Maka sultan. Kalau zaman dulu ada orang lain, orang dia meninggal, perempuan yang tak punya wali, maka yang menjadi walinya adalah Sultan Abdurrahman Muzaffar Shah 2. Sultan yang pertama Abdurrahman juga namanya. Sultan yang terakhir yang diberikan Belanda tahun 1911 Abdurrahman juga namanya. Maka yang disebut Abdurrahman 2. Sekarang kekuasaan sudah tak ada. Maka siapa sekarang yang menjadi wali bagi perempuan? Presiden. Turun ke Menteri Agama, turun ke Kepala Kantor Kementerian Agama Liga, turun ke Kepala Kantor Urusan Agama Pak Kuah. Itulah makanya Pak Kuah menjadi wali bagi perempuan yang tak ada wali. Yang tak ada walinya maka Pak Kuah itulah yang mewalikan. Dulu pernah terjadi suatu masalah. Kita orang Melayu belajar sholat dari buku Kerukunan Melayu. Kerukunan Melayu itu ringkasan dari kitab Melayu tentang sholat zakat puasa haji namanya Sadil Al-Muhtadil. Sadil Al-Muhtadil itu ditulis oleh ulama namanya Muhammad Arsad Al-Banjari. Al-Banjari yang dia orang Banjar, Kalimantan Selatan sekarang. Muhammad Arsad Al-Banjari ini punya anak gadis namanya Syarifah. Muhammad Arsad Al-Banjari pergi ke Makkah. Anak gadisnya Syarifah tinggal di Banjar. Waktu dia pergi anak itu kecil. Pergilah di Makkah belajar. Sampai di Makkah dia punya kawan. Muhammad Arsad Al-Banjari punya kawan. Yang pertama namanya Abu Somad Al-Palembang. Palembang orang Palembang. Itulah yang menulis kitab Sayyid Sadiqin. Yang kedua nama kawannya itu adalah Abdul Wahab Al-Bugis. Al-Bugis orang Bugis, orang Makassar. Orang Banjar berkawan sama orang Melayu Palembang, berkawan sama orang Bugis. Saking kan baiknya pertemanan persahabatan tadi dinikahkan anak gadisnya sama Abdul Wahab Bugis. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sekian tunai. Sah hukumnya laki-laki menikahkan anak perempuannya tanpa anak perempuan itu tahu. Anak perempuan itu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara Muhammad Arsad
dengan Abu Al-Bugis, naik kapal laut pulang ke Banjarmasin, ke Kalimantan Selatan, Datu Pelampayan. Sampai di Kalimantan Selatan, rupanya anaknya itu sudah dinikahkan sultan dengan laki-laki namanya Usman. Gara-gara apa itu? Gara-gara tak ada HP. Soalnya sekarang ceritanya, kenapa dia bisa dinikahkan? Kau sultan wali lah. Anak ini perempuan ini tak ada walinya, maka walinya sultan. Sultan dari kerajaan Banjar. Rupanya anak ini pula sudah dinikahkan di Makkah. Muncul masalah, siapakah yang berhak menjadi suami yang sesungguhnya? Di Banjar sudah dinikahkan dengan laki-laki lain, sementara di Makkah sudah dinikahkan dengan Syekh Abdul Wahab Al-Bugis. Maka yang ditengok siapa yang dibuat menikah? Tengok pakai ilmu falak. Ilmu falak ilmu astronomi, ilmu yang menetapkan tanggal. Setelah ditetapkan, ditengok dengan kalender siapa yang lebih dulu menikahkan. Rupanya yang lebih dulu menikahkan adalah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Maka pernikahan yang pertama itu difasakh. Kalau laki-laki menceraikan namanya talak. Kalau perempuan yang menggugat minta cerai namanya khulu. Kalau hakim yang memutuskan putus namanya fasakh. Orang kita payah menyebut fasakh, disebutnya pisah. Maka difasakhlah oleh hakim. Dengan ini hakim menetapkan, karena yang menikahkan lebih awal lebih duluan adalah ayah kandungnya di Makkah, maka pernikahan yang dilakukan oleh wali hakim sultan dengan Utsman batal pernikahan. Akhirnya berlanjutlah pernikahan itu dengan Syekh Abdul Wahab Al-Bugis. Apa maknanya? Begitu kuatnya seorang ayah sampai sultan pun kalah. Sekarang sultan tak ada, ayah pun tak ada. Bisa pula anak gadis seperti main-main jalan-jalan pulang-pulang dibuatnya lakinya. Ya, mak ini laki. Mana kekuasaan seorang laki-laki? Kalau ada seorang ayah, seorang bapak tak ada kuasa sama anak gadisnya, maka hancurlah kehidupannya. Dan begitu, Gulul Mu'min di dunia tak ada harkat martabat kehormatan dan kemuliaan, di akhirat akan dituntut di hadapan Allah. Gulul Mu'min setiap kamu adalah pemimpin, wa gulul mas'ulun ar-ra'iyati, setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Gulul Mu'min setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dituntut, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka menjadi laki-laki kehormatan luar biasa. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illa yakul lahunna walad. Wahai laki-laki, kamu dapat 50% harta istrimu kalau tidak ada anak. Meninggal istri bapak, bapak dapat 50% kalau tak ada anak. Baiklah yakul lahunna walad. Ikan lahunna walad pada umur. Kalau ada anak maka kamu dapat 25% seperempat. Sebaliknya perempuan hanya dapat seperempat, kalau ada anak mendapat seperlapan. Anak laki-laki lizakari nisfu hawlil unthayain. Anak laki-laki dapat 50, anak perempuan dapat 25. Datanglah orang barat mengatakan Islam ini diskriminatif, Islam ini tebang pilih. Kenapa perempuan dapat setengah, laki-laki dapat full? Kenapa laki-laki dapat 2 kali lipat bagi anak? Kenapa perempuan dapat sebagian dari harta laki-laki? Barulah paham orang ternyata tanggung jawab laki-laki berat. Laki-laki kalau miskin susah melarat, tak dihormati, tak dihargai, kasih dia harta. Laki-laki kalau dia tidak punya kuasa maka hilanglah harkat martabatnya di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka ini anak-anak perempuan ini adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir musyrik tak mau resiko punya anak perempuan. Nah, anak perempuan itu kalau lahir digali pasir dikubur hidup-hidup. Saking sayangnya sama anak perempuan, mau dikubur sayang, mau dijaga malu. Akhirnya dikubur hidup-hidup, tangannya dipegang. Orang Arab dulu dipegangnya anak perempuan itu sampai terasanya nyawa anak perempuan itu habis, mati baru tinggalnya. Meleleh air mata, mau dijaga, malu. Maka turunlah ayat, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena kau takut dia makan sama kau. Jangan kau bunuh anakmu karena kau malu punya anak perempuan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, nanti semua anak-anak perempuan yang dibunuh itu akan ditanya di akhirat, bi ayyi dzambin qutilat, kenapa kau bunuh anak perempuanmu?
Kenapa kau malu punya anak perempuan? Dulu orang malu punya anak perempuan, sekarang bangga punya anak perempuan. Kenapa? Maharnya bisa dipasang mahal-mahal. Perempuan yang paling baik adalah yang paling murah maharnya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mengajarkan surat Ar-Rahman. Suatu ketika Nabi SAW sedang menyampaikan tausiah. Ketika dia sedang menyampaikan tausiah, berdirilah seorang laki-laki. Ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah, berdirilah seorang perempuan. Apa kata perempuan itu? Inni wahabtu laka nafsi. Aku berikan diriku ini untukmu ya Rasulullah. Di antara perbedaan Nabi dengan kita, Nabi boleh menikah tanpa mahar. Nabi boleh menikahkan dirinya sendiri. Nabi katakan waktu itu aku nikah yang kau tanpa mahar, sah. Tapi Nabi diam. Ketika Nabi diam, maka laki-laki perempuan itu berdiri saja, main dia. Dan kemudian datanglah seorang laki-laki berdiri pula. Apa kata dia? Ya Rasulullah, kalau kau tak mau sama dia, aku jalan nikah saja. Kata Nabi SAW, itu kami selalu pengalaman min hadiri. Bagi kau balik ke rumah, cari cincin walaupun dari besi. Cari cincin, untuk apa? Untuk mahar. Perempuan harus ada kesediaannya, harus dibayar. Barang mengapa? Dengan mahar. Maka ditanya, ditamis, ada kau cincin, itu dicari. Walaupun hadiri, walaupun dari besi. Dia cari di rumah, cari cincin besi, tak ada. Tak ada ya Rasulullah. Cari lagi ke Rasul. Dia balik lagi ke rumah, cari dapat kain sepotong. Inilah kainnya Rasulullah. Berapa kainmu? Satu. Ini untuk mahar istrimu. Biar. Nanti kalau istrimu pakai kain, kau pakai apa? Kata Nabi. Akhirnya dia mandi, dia pun pergi. Ketika dia akan pergi, ini dipanggil oleh Nabi. Tangan sini ke Nabi. Al-Ma'akam Al-Quran. Ada kau hafal Quran? Kata dia ada surat kala, surat kala, surat kala, surat kala. Surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Maka apa kata Nabi SAW? Di majlis itu juga. Di majlis itu dia nikahkan langsung. Zawajatukaha imamaka minal Quran. Kunikahkan engkau dengan perempuan ini dengan maharnya mengajarkan Al-Quran. Itulah mengapa nikah yang paling baik adalah dalam majlis ilmu di masjid. Kata Nabi SAW, "A'linu hadzal nikah." Jangan nikah diam-diam. A'linu. Beritahu orang banyak supaya jangan sampai timbul fitnah. Nanti ditengok orang di jalan berdua, jangan orang berzina. Tapi kalau sudah tahu, a'linu, iklankan nikah ini, isytiharkan nikah ini supaya orang tahu. Kata Nabi SAW. Lalu kemudian waj'alha fi masajid. Buatlah akad nikah itu di masjid. Tapi hormati masjid. Kalau nikah di masjid, buatlah tutup lampu, tutup panjang, tutup aurat. Ini adalah akad nikah di masjid. Dipakailah baju tembus pandang, rok pendek. Menghormati masjid, hilang kehormatan masjid. Oleh sebab itu ini penghinaan terhadap masjid. Maka perbuatan yang baik-baik ambil. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW teruskan. Tapi perbuatan yang mungkar, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kami yang menengok kemungkaran, laki-laki perempuan dengan tidak mahram berjalan, apalagi sampai hamil, maaf cakap, apalagi sampai melahirkan anak zina, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup, fa bi qalbi, fa illam yastati, fa bi lisani. Tak sanggup dengan tangan, dengan lidah. Fa illam yastati, dengan lidah tak sanggup, fa bi qalbi, dengan hati. Dzalika al-afdhu iman. Itulah selemah-lemah iman. Kalau ada laki-laki yang diam menengok anak gadisnya di bawah orang, itulah orang yang imannya paling lemah. Kalau ada seorang abang yang gagah perkasa, adiknya dibawa oleh laki-laki yang tak mahram, itulah iman yang paling lemah. Kenapa kau diam? Aku sebenarnya mau, tapi segan saja. Kau iman yang paling lemah. Kenapa kita pilih bangunan yang paling kokoh? Tapi kenapa kita masalah iman, pilih iman yang paling lemah? Na'udzubillah. Oleh sebab itu kerusakan di atas muka bumi ini, kerusakan nasab di antaranya. Di antara kerusakan nasab adalah akibat dari perbuatan zina. Tapi setan tak pernah mengajak orang langsung buat zina. Bukan air berzina, tak ada. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut langkah-langkah setan. Apa makna langkah-langkah setan? Nah, pandang satu, pandangan mata. Setelah pandangan, wabtisam, senyum. Setelah senyum, fasalam, salam. Setelah salam, fakalam, mau bicara. Setelah bicara, fa'u'idu, janjian. Setelah janjian, waliqa'u, ketemuan. Setelah ketemuan, makan bakso dulu ini selesai. Maka yang habis. Betapa murahnya harga anak gadis manusia zaman sekarang yang rela dibiarkan begitu saja. Berapa anak zaman sekarang yang nasabnya rusak? Kalau sampai hamil, apa yang mesti dilakukan kalau anaknya sampai hamil? Biarkan anaknya sampai lahir. Malu lah saya Pak Ustaz.
Malu dah orang semua kampung semuanya tahu. Kirim dia, kirim kita ke mana? Kirim ke Bandung, ke Jakarta, ke Jogja. Kalau ditanya orang, anak bapak mana? S2. Sampai lahir, sudah lahir anak. Jangan menutupi malu, ditutup dengan kesalahan yang fatal berikutnya. Apa kesalahan yang fatal berikutnya? Dinikahkan pula. Orang yang sedang hamil kalau dinikahkan, mau hamil 2 hari, mau hamil 2 bulan, mau hamil 2 tahun, mau hamil berapa bulan pun kalau dinikahkan juga, maka efeknya 4. Apa efeknya 4? Yang pertama, kalau anak itu lahir tidak boleh pakai bin si bapak, karena itu bukan anak dia. Yang kedua, kalau si bapak mati, si anak tidak dapat warisan. Kalau anaknya mati, si bapak tak dapat harta warisan. Yang ketiga, kalau nanti anak yang pertama ini kebetulan lahir laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan, maka si abang tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya. Karena dia saudara seemak, bukan saudara saya. Saudara seemak tidak bisa jadi wali. Yang keempat, lahir anak pertama perempuan gadis cantik, 25 tahun berikutnya datang orang meminang, si bapak tak bisa jadi wali. Siapa walinya? Wasultan wali man la waliyalah. Perempuan yang tak punya wali maka walinya waliha. Oke, datang ke Pak Gua itu sebetulnya anak yang pertama bukan anak Pak Gua. Tapi kamu suaminya memang betul Pak Gua, dia bukan. Oh Pak Alhamdulillah betul Pak Gua. Karena bukan kau yang lain juga. Dia akhirnya mau wali jadi akhirnya nikahnya. Sudah tahu anak ini cacat secara fisiknya tak cacat, prosesnya cacat. Jangan lagi dibuat akad nikah ramai-ramai. Nanti dia jawab 5 jalan ramai. Akadnya 3 mata aja. Mak kuat, sama wali. Tapi apa sanggup bicara? Apa sanggup? Maka orang yang sanggup sekarang menikahkannya siap menerima efek yang 4 itu. Luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada cara lain kecuali kita jaga anak-anak perempuan kita ini. Masukkan ke pondok pesantren, pengawalannya ketat, dikasih sepeda motor, dikasih kunci, dikasih mobil, dikasih duit, dikasih HP, dikasih gadget. Bukan saya, itu sudah menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Yang sayang adalah yang meletakkan di pondok tahfiz Quran, Pak Kiai, Pak Ustadz, jaga anak ini 6 tahun hafal Quran, habis kuliah. Setelah itu dia menjadi pokok kayu yang kokoh yang kuat, tahu dia menakah menabati mana baik mana lurus, mengerti dia menjaga harkat martabat kehormatan kemuliaannya, maka itulah yang membuat dia selamat dari azab Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai laki-laki, hai para suami, hai para abang, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, anak perempuanmu, nara, dari api neraka jahanam. Nanti kelak kita semua akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a telinga, ada kau dengar cerita-cerita tentang anak gadismu. Wal basar mata, ada mata kau tajam menengok laki-laki yang tak mahram datang ke rumahmu. Wal fuad, pikiran dan hati, ada senang-senang malam kau pikirkan bagaimana anak gadismu ke depan. Belum laika kana mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu begitu takutnya Ustaz Somad ini dari tadi bicara masalah itu. Jangan-jangan anak gadis dan perempuan ini bukan baru dua orang jalan kemana-mana. Anak saya laki-laki. Jangan-jangan adik Pak Ustaz 5 orang jalan-jalan kemana-mana. Adik saya pun laki-laki. Alhamdulillah, anak saya laki-laki, adik saya laki-laki, kedua laki-laki. Tapi saya punya keponakan perempuan dan walinya adalah saya. Maka kalau dikatakan keras. Masalah aurat ini saya keras. Saya kasih tahu ke keponakan saya perempuan, kalau kalian saya mau datang ke rumah, jangan pakai celana legging, jangan pakai celana jeans, jangan pakai celana pendek, datang ke rumah baju kurung jilbab panjang. Kalau tidak ikut aturan itu tak usah datang. Kenapa? Lebih baik kita keras sekarang di sini daripada Allah keras kepada kita di hadapan kita daripada mahsyar dituntut. Tak ada yang bisa menolong kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tidak ada yang bisa menolong sedikit pun. Sholat kita melayang, puasa kita terbang, ibadah kita hilang. Gara-gara apa? Gara-gara menyia-nyiakan amanah yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitulah beratnya punya anak perempuan nih Pak Ustaz, tak mau saya punya anak perempuan. Mana bisa? Lahirlah.
Apa gunanya punya anak perempuan ini kalau begitu beratnya Pak Ustaz? Makanya janji Nabi luar biasa untuk anak perempuan. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'adabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan laki yang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahu jannah, surga baginya. Surga baginya. Selama ini orang tahu balasan surga kalau mati di hari fisabilillah. Selama ini orang tahu balasan surga